Halo semuanya, kembali lagi di Plata E Channel dan kali ini kita akan bahas tentang cara agar subscriber bertambah pesat, penghasilan bertambah banyak dan konsisten setiap bulannya. Nah, teman-teman semuanya, akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman yang terjun di dunia per-YouTubean lah. Bagaimana sih penghasilan di dunia YouTube itu? Untuk saat ini, YouTube adalah hanya menjadi salah satu alternatif penghasilan online saja ya. Ada beberapa penghasilan online yang sekarang itu bisa kita dapatkan selain YouTube. Nah, diantaranya adalah seperti di Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan kasih tip atau tutorial tentang cara agar subscriber selalu bertambah, penghasilan bertambah banyak, dan konsisten setiap bulannya. Nah, pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat konten. Nah, dalam membuat konten itu ada beberapa hal yang harus teman-teman semua lakukan ya. Ya, salah satunya adalah riset ide konten. Nah, bagaimana cara riset ide konten? Ya, cara riset ide konten kita ada beberapa cara. Ada yang bisa menggunakan aplikasi dan ada pula yang tanpa aplikasi. Salah satu aplikasi yang dipakai adalah Vidik ya. Seperti di layar ini bisa dilihat, di sana tinggal login saja dengan YouTube kita, maka setiap hari kita akan mendapat 3 ide kontennya. Nah, kemudian ide yang lain adalah dengan berpikir atau mencari sendiri. Nah, ketika kita sudah dapat ide konten, kemudian kita coba telusuri di mesin Google. Nah, dalam menelusuri ide konten kita di mesin Google, contohnya kita pakai Chrome ya, kita harus menggunakan mode samaran. Kemudian coba kita lihat di sini ya, cara menambah subscriber. Ketika saya ketik cara menambah subscriber, kemudian kita bisa masuk atau mencari, maka di sini ada banyak atau di sini ide kontennya ya, cara pencariannya di sini. Ketika saya ketik cara menambah subscriber, maka di bawah ini akan banyak ide-ide konten ya. Cara menambah subscriber dengan aman gratis, kemudian ini banyak sekali, 1000 subscriber free, cara mendapatkan 1000 subscriber dan lain sebagainya ya. Banyak banget. Nah, ini adalah ide konten menarik yang harus kita gunakan dan kita buat kontennya ya. Nah, setelah idenya ketemu baru kita buat isi kontennya yang akan kita sampaikan itu seperti apa. Nah, ketika ide konten sudah bagus, kita lihat juga kompetitornya di YouTube caranya. Nah, kita masuk ke aplikasi YouTube, kemudian kita masuk di mode samaran. Nah, judul kita atau konten kita tempelkan di sini dan kemudian coba kita cari ya. Nah, di sini akan ada banyak sekali konten-konten atau pesaing kita nanti ketika kita buat. Nah, ini salah satu konten yang pesaingnya ya. Lumayan, penontonnya juga lumayan banyak. Nah, ini adalah pesaingnya. Oke, nggak apa-apa, itu pesaing, yang namanya pesaing juga ada masalah. Yang penting kita punya ide konten. Yang paling penting adalah konten setiap hari ya. Diusahakan setiap hari bisa upload, itu akan menambah subscriber yang luar biasa, menambah penonton, dan tentu menambah penghasilan. Nah, setelah sudah dapat konten, kita membuat konten, kita edit di video, udah selesai editnya, kemudian kita mencoba upload ke YouTube. Nah, saat upload ke YouTube apa sih yang harus diperhatikan? Nah, pertama adalah jangan lupa kasih kata kunci ya. Pertama yang harus dilakukan adalah saat kita upload contohnya. Nah, apa yang harus diperhatikan? Yaitu pertama judul. Kasih judulnya yang menarik mungkin, bisa dipahami sekilas, jangan terlalu panjang, dan juga harus membuat orang penasaran ya. Kemudian ini judul, setelah judul deskripsi. Nah, di deskripsi ini kita juga harus menuliskan apa yang ada dalam video kita. Tujuannya kenapa? Agar mesin pencari seperti Google dan lain sebagainya dan YouTube juga itu bisa membaca deskripsinya. Itu akan menambah video kita akan semakin banyak ditonton oleh orang lain. Kemudian saat mengupload pertama kali itu visibilitasnya jangan gunakan yang publik ya, tapi tidak publik dulu. Kenapa? Karena itu untuk melihat apakah konten kita itu benar-benar bagus, cocok dengan YouTube. Kedua, adakah di situ copyrightnya. Ketiga, untuk mengetahui monetisasi kita apakah hijau atau kuning. Kalau kuning kan kita bisa minta peninjauan atau mengedit video kita. Nah, kemudian audien, di sini ada audien, itu pilih yang video tidak dibuat untuk anak-anak. Kenapa? Kalau video kita dibuat untuk anak-anak, nanti iklannya akan semakin sedikit ya. Iklan yang tayang akan semakin sedikit dan dibatasi. Nah, kemudian lokasi sebenarnya tidak begitu penting ya, tapi alangkah baik dikasih lokasinya. Dan kemudian adalah playlist. Nah, playlist ini kenapa?
Playlist ini penting karena playlist ini untuk mengelompokkan video-video. Jadi orang lain ketika habis nonton video kita, nanti dia akan muncul playlist kita. Kalau kita nggak ada playlist, yang muncul adalah video orang lain. Jadi ketika orang selesai menonton video kita, next dia akan menonton channel orang lain. Nah, setelah itu kita upload. Kemudian apa yang perlu diperhatikan? Setelah kita video upload ke YouTube, maka yang harus diperhatikan adalah ini ya, opsi tag atau kategori. Pertama, tag. Ini penting sekali untuk menambahkan tag di video kita ya, karena ini akan membantu mesin pencari sehingga video kita tertelusuri oleh mesin pencari. Kemudian kategori. Kategori itu penting untuk ditentukan karena kalau kita kategorinya otomotif, berarti orang yang nonton otomotif di channel lain nanti akan mampir di channel kita. Kalau ini salah, maka video kita yang menonton akan sepi juga. Kemudian komentar, lebih baik komentar diizinkan semuanya, tapi kita juga harus memfilter komentar dengan manual. Kenapa? Setiap komentar itu sangat penting untuk video kita. Semakin banyak orang komentar, maka ada orang lain yang akan melihat video kita. Contohnya, saya komentar di sebuah video, maka orang yang atau teman saya atau orang yang mengikuti saya itu juga akan melihat video yang saya komentari itu direkomendasikan kepadanya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ini, lisensi YouTube standar ini harus kita centang ya. Setelah itu baru video kita ketika monetisnya sudah aktif bisa kita publik. Nah, itu cara agar subscriber kita bertambah, penghasilan juga bertambah. Dalam mengupload video harus benar. Kalau benar, setiap hari penontonnya pasti akan ada ya. Nah, sebagai contoh saja, ini video yang saya upload sudah lama sekali, CCTV ini. Sampai hari ini setiap hari masih ribuan yang menonton ya. Jadi di sini bisa jadi acuan kalau kita membuat judulnya benar, maka video kita tidak hanya bertahan sesaat, tapi akan bertahan lama sekali, bertahun-tahun, dan itu bisa jadi aset digital kita. Kita tidak kerja tapi tetap dibayar oleh YouTube dan Google. Nah, usahakan membuat video-video tutorial, video-video cara, karena itu adalah video abadi. Kalau video berita, video kejadian itu adalah video-video yang sifatnya sementara. 24 jam sampai 48 jam penontonnya akan menghilang. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang merintis YouTube, dan assalamualaikum.